Jika di dalam video sebelumnya, kita sudah membahas secara panjang lebar tentang siapa sajakah yokai dan juga manusia yang bisa bergabung di dalam anime Dandadan, maka pada kesempatan yang sama ini, kita pun sekarang akan melanjutkan semua pembahasan tersebut, namun dari perspektif yang berbeda. Yaitu, kita pun akan membahas sama-sama mengenai siapa sajakah alien yang sekarang berada di dalam tim dari Okarun. Serta perubahan seperti apa saja yang nantinya bisa dilakukan oleh alien tersebut ketika berada di dalam mode hybridnya, sama seperti mode yokai. Tidak hanya itu, karena di dalam kesempatan yang sama, kami pun juga akan membahas mengenai dua orang karakter lainnya yang sekarang berada di dalam tim dari Okarun. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua topik pembahasan kita pada hari ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Alien yang pertama kali bergabung ke dalam kelompok pertahanan bumi terakhir dari serangan alien dan juga yokai adalah salah satu alien dari ras alien Serpo. Dia adalah seorang petarung jarak dekat yang disebut dengan nama Mantis Crab. Mantis Crab sendiri sebenarnya baru bisa bergabung setelah arc yang keduanya sudah selesai. Di mana cara bergabung dari Mantis Crab ini ceritanya cukup menyedihkan. Sederhananya, Mantis Crab adalah salah satu alien yang dibuang oleh kelompok dari alien Serpo. Karena menurut mereka, alien dengan kasta rendah seperti Mantis Crab sangat mudah sekali untuk bisa dicari. Beruntungnya, walaupun Mantis Crab ini sudah dibuang oleh kelompok dari alien Serpo, tapi Okarun dan juga teman-temannya akhirnya langsung menolong Tuan Mantis Crab. Hingga mulai dari sanalah, Mantis Crab langsung memiliki hutang jasa kepada tim dari Okarun. Dan juga mulai dari sanalah, Mantis Crab akhirnya seketika langsung berjanji untuk tidak akan pernah menyakiti para manusia lagi. Oh iya, wujud dari Tuan Mantis Crab sekarang ada dua. Ketika sedang menggunakan wujud manusianya, dia adalah seorang petani dan juga seorang peternak biasa yang hidup dengan damai bersama dengan satu orang anaknya. Namun ketika dirinya sedang bertarung, maka Tuan Crab pun seketika akan berubah menuju ke dalam mode hybrid aliennya, yaitu dengan bentuk seperti ini. Nah, fungsi dari Tuan Mantis Crab ini sebenarnya sangatlah penting. Pertama, dia adalah penerjemah bahasa dari kelompok para alien. Kedua, sebagai mantan petarung jarak dekat terkuat yang ada di kelompok dari alien Serpo, Mantis Crab pun sekarang diberikan tugas untuk bisa menjadi mentor, demi bisa menjadi lawan latihan bagi para manusia yang sekarang berada di dalam tim dari Okarun. Dan yang ketiga, Mantis Crab nantinya akan selalu datang untuk bisa bertarung bersama dengan tim dari Okarun. Ketika pasukan dari Okarun nantinya sudah mulai kesulitan untuk bisa bertarung melawan para alien ataupun bertarung melawan kelompok dari para yokai. Lalu, alien kedua yang bergabung ke dalam kelompok dari tim Okarun adalah Ludris. Dia adalah alien spesialisasi tukang bangunan yang spesiesnya sangat langka dan jarang sekali untuk bisa ditemukan. Mengingat alien Ludris memiliki satu buah keahlian dan juga memiliki satu buah teknologi yang merupakan teknologi paling terkuat di dalam cerita Dandadan, yaitu teknologi nanoskin atau teknologi nanochip. Di mana dengan teknologi nanoskin ini, semua orang dan juga semua makhluk hidup, baik itu alien, manusia dan juga para hantu, nantinya bisa menciptakan berbagai hal dengan menggunakan teknologi nanoskin. Mulai dari membuat rumah, membuat kendaraan, bahkan sampai dengan membuat robot. Intinya, teknologi dari nanoskin ini adalah teknologi yang sangat langka. Dan beruntungnya, Okarun pun bisa berteman dengan Ludris. Hingga dia pun memberikan sebagian kecil kekuatan dari nanoskinnya itu untuk dapat digunakan oleh manusia. Kemudian, alien ketiga yang bergabung ke dalam kelompok dari tim Okarun adalah alien paling cantik di dunia yang berasal dari ras Sumerian. Dia adalah Famola. Nah, tujuan utama dari Famola datang ke bumi adalah gara-gara biji dari Okarun. Karena menurut radarnya, di bumi terdapat sebuah energi yang bisa menjadi kunci dari kebangkitan ras mereka, yaitu biji dari Okarun. Tidak hanya itu, karena selain mencari sumber energi tidak terbatas, Famola pun juga datang ke bumi dengan sebuah tujuan untuk bisa mencari suami. Di mana di dalam praktiknya, siapapun yang bisa mengalahkan Famola, maka dia pun akan memiliki peluang untuk bisa menikah dengan Famola. Nah, menarik ya. Kekuatan dari ras Sumerian ini, atau kekuatan dari Famola, adalah kekuatan dari kaiju. Mengingat ketika Famola sudah masuk ke dalam body suit-nya, atau ke dalam pakaian dari kaijunya, maka secara otomatis, Famola pun nantinya akan bisa berubah menjadi seorang kaiju, mirip seperti monster dari Ultraman, yaitu Kaiju Bamora. Bahkan jika Famola sudah serius, dia pun bisa memperbesar badannya itu menjadi jauh lebih tinggi daripada gedung bertingkat.
Serta kekuatan dari Bamora ini otomatis menjadi sangat meningkat dan juga sangatlah luar biasa menakutkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakter keempat yang sekarang sudah bergabung ke dalam tim dari Okarun. Dia adalah Kinta Sakata. Walaupun Kinta Sakata adalah seorang manusia biasa yang memiliki penampilan sangatlah biasa juga, tapi faktanya otak dan juga pemikiran dari Kinta Sakata sangatlah luar biasa jenius. Mengingat hanya dia sajalah satu-satunya orang yang dianggap sebagai seorang kutu buku paling pintar di sekolahnya, sekaligus orang yang sangat terobsesi sekali dengan robot. Berdasarkan hal itu, maka ketika bertarung melawan Famola yang kebetulan memiliki kemampuan untuk bisa menghilang, maka Kinta Sakata jugalah orang yang memberitahu kepada Okarun dan juga Momo tentang bagaimana cara bisa mengalahkan alien Famola. Menarik ya, walaupun pada awalnya dia hanyalah seorang manusia normal, namun setelah dirinya terlibat dan juga setelah dirinya menyentuh biji emas dari seorang Okarun, maka secara tidak langsung Sakata pun sekarang jadi bisa ikutan bisa melihat hantu juga. Serta dia pun juga jadi bisa melihat wujud dari para alien. Sehingga mau tidak mau dan juga suka tidak suka, Sakata pun saat ini menjadi selalu terlibat di dalam setiap pertempuran dari tim Okarun. Nah, di momen itulah Sakata yang tidak mau menjadi beban akhirnya langsung menggunakan kemampuan otaknya itu untuk bisa membantu teman setimnya. Dengan cara menggunakan kemampuan imajinasinya itu untuk bisa merubah bentuk dari nanoskin atau bentuk dari nanochip yang sekarang sedang dimiliki oleh kelompok dari tim Okarun. Lalu dengan kemampuan Sakata itu, dia pun bisa merubah bentuk dari rumah Momo menjadi robot yang sangatlah luar biasa kuat dan juga robot yang bisa digunakan untuk bisa bertarung melawan alien. Intinya, walaupun Kinta Sakata adalah manusia, tapi dia bertarung dengan menggunakan teknologi para alien. Jadi ketika Sakata sudah berubah, maka dia pun jadi memiliki kekuatan yang sama seperti para ras Sumerian lainnya, yaitu kekuatan kaiju untuk bisa melawan kaiju juga. Berikut ini adalah dua bentuk perubahan robot dari Kinta Sakata ketika dirinya sudah menggunakan teknologi dari nanoskin milik alien Ludris. Pertama adalah robot muda dengan bentuk seperti ini, di mana di dalam mode robotnya itu, Sakata pun bisa mengalahkan bentuk hybrid dari alien Famola. Hingga pada akhirnya, Famola pun bisa menjadi jinak dan juga sekarang bisa bergabung ke dalam tim dari Okarun juga. Lalu yang keduanya adalah bentuk sempurna dari versi robot Buddha pertamanya, yaitu sebuah bentuk kaiju dengan tubuh mekanik yang penampilannya adalah seperti ini. Dia adalah Pegasus Sakata. Dia adalah bentuk sempurna dari Kinta Sakata ketika dirinya sudah mulai bertarung dengan sangat serius. Nah, menarik ya, jika dibandingkan dengan kekuatan dari Okarun dan juga kekuatan dari Evil Eye, robot Pegasus Sakata adalah karakter paling kuat yang ada di dalam tim mereka. Mengingat hanya Pegasus Sakata sajalah yang bisa bertarung dengan sangat imbang melawan alien Bamora, yang kebetulan kostumnya saat itu sudah dicuri oleh ras dari alien yang lainnya, yaitu alien dengan ras Kur. Sederhananya, Pegasus Sakata adalah karakter manusia terkuat di bawah kekuatan dari nenek Momo. Mengingat kekuatan imajinasi dari Sakata untuk bisa menciptakan robot sama sekali tidak ada tandingannya. Nah, selain keempat nama dari alien di atas yang sekarang sudah bergabung secara langsung menuju ke dalam kelompok dari Okarun, maka pada kesempatan yang berikutnya, kami pun juga akan menjelaskan dua nama karakter lainnya yang merupakan dua orang karakter paling kuat dari kelompok manusia. Mereka adalah nenek dari Momo, yaitu Seiko Ayase. Dan yang keduanya adalah guru dari sekolah Okarun yang disebut dengan nama Konsen Jerman. Untuk nenek Momo sendiri, sekarang tidak perlu kita bahas. Karena sudah jelas, pertahanan terakhir dari umat manusia adalah nenek dari Momo itu sendiri. Sebaliknya, musuh terberat bagi para umat manusia adalah counter dari neneknya Momo, yaitu Konsen Jerman, atau nama manusianya disebut dengan Sanjome. Mengingat di dalam ceritanya, dia adalah salah satu manusia yang sekarang sudah memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan pasukan para alien. Tujuannya adalah sebagai berikut, yaitu Sanjome berniat untuk bisa mengkoleksi semua artefak supranatural yang sekarang tersebar di seluruh dunia. Dan salah satunya adalah artefak paling kuat sekaligus artefak paling langka yang disebut dengan artefak Dandandan. Simpelnya, Dandandan adalah harta terakhir. Alias, Dandandan adalah One Piece-nya di dalam anime ini. Jadi demi dapat mencapai semua tujuannya itu, maka Sanjome pun rela melakukan apa saja, walaupun itu harus mengorbankan para manusia. Sebenarnya, keberpihakan dari Sanjome saat ini masih belum jelas.
Karena di dalam beberapa kesempatan, Sanjome pun sempat memutuskan untuk bisa bekerja sama dengan Okarun untuk dapat mengalahkan para yokai. Berdasarkan hal itu, maka sampai dengan video ini selesai dibuat, kita pun masih belum tahu apakah motif dari Sanjome yang sebenarnya selain untuk bisa menemukan Dandadan. Yang pasti, Sanjome sama seperti nenek dari Momo. Mengingat mereka berdua sama seperti ras dari para vampir, yaitu Seiko dan juga Sanjome sama-sama tidak bisa bertambah tua. Bahkan di dalam dialognya, Seiko memanggil nama dari Sanjome dengan sebutan kakek tua, walaupun penampilannya sekarang masih sangatlah muda. Nah, itulah beberapa nama karakter alien dan juga tambahan 2 orang karakter manusia lainnya yang sekarang untuk sementara berada di dalam tim dari Okarun. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai siapa sajakah karakter yang terkuat di dalam anime Dandadan, maka nantikan terus ya kelanjutan video berikutnya tepat di dalam channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.